Oke teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Oke, balik lagi di By Update Channel yang akan mengupas secara gamblang nantinya untuk review dan update-nya seputaran di area kota Soreang ya. Oke, kali ini By Update berada di jalan mengarah ke Gading. Ini situasinya pada 7 Juni hari Selasa 2021. Oke teman-teman, lanjut. Nah sekarang ini kita berada di jalan mau ke arah Gading nih. Ini jalan Gading ya, dimana jalan Gading ini kondisinya saat ini di jam 9-an pagi nih teman-teman. Ini kondisinya terpantau cukup lengang ya, cukup lengang, tidak ada aktivitas yang begitu banyak. Dan sebelah kiri ini ada pasar ikan modern ya, pasar ikan modern. Terlihat aktivitas pasca corona ini ya, ada grafik kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Nah jalanannya pun masih terpantau lengang ya, tidak begitu padat, tidak seperti pada saat dulu ya. Pada saat dulu sebelum COVID ini jalan apabila di hari libur ini selalu padat karena dipakai oleh orang yang berolahraga ataupun yang jualan. Nah, cuma pada hari ini bertepatan di tanggal 1 Juni 2021 kondisinya seperti sekarang ya. Nah teman-teman, ini untuk bangunan ya, ini sebelah kanan ini yang ada orange-nya itu bekas gedung dari Transmart Carrefour yang akhirnya ditutup. Nah, ya teman-teman, karena memang terkena COVID, kemudian memang tidak masuk pangsa pasarnya, jadi ya seperti itulah. Oke, kita masih lanjut nih, kita lihat sebelah kiri kita ada aktivitas ya. Aktivitasnya toko-tokonya ada yang sebagian sudah buka, yang sebagiannya masih pada tutup nih. Nah kalau kita cek ke sebelah kanan, nah ini adalah RSUD Soreang teman-teman, yang nantinya akan dipindah ya. RSUD Soreang akan pindah ke Jalan Gading ini teman-teman. Nah ini kan benar-benar cukup miris ya, karena biasanya jalan ini penuh padat aktivitas, penuh orang yang jualan, yang berolahraga ya, atau yang sekedar cari-cari cuci-cuci mata. Nah ini sampai depan perumahan Gading pun ini terlihat sangat sepi ya, jadi tidak begitu ramai begitu. Oke. Nah jalan Gading ini merupakan salah satunya dari jantung kota Soreang ini teman-teman. Kenapa? Karena aktivitas gitu kan, terus jalan ini pun jalur penghubung ya, jalur penghubung ke area Banjaran begitu. Ini kadang bisa lewat sini juga gitu, selain alternatifnya lewat belakang begitu. Nah ini apabila di hari-hari normal ya, hari weekday ya, ini karena di sebelah kanan ini nantinya ada samsat ya. Ini kan ada samsat, itu biasanya rame nih teman-teman. Ini sebelah kanan tuh harusnya rame. Tapi karena ini bertepatan di hari merah, hari libur nasional ya, hari kesaktian Pancasila, jadi terpantau cukup lengang nih teman-teman. Nah ini ya, keadaannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk aktivitas pasca corona ya, secara ekonomi belum terlalu terlihat langsung naik gitu ya, secara signifikan enggak ya. Beginilah situasinya, masih terpantau cukup sepi begitu. Oke, ini jalannya ini 2 jalur ya teman-teman. Di Jalan Gading ini pun 2 jalur, jalannya lebar ya, jalannya lebar, dia bisa masuk truk, bus, mobil. Ini pun jalannya di aspal, dan aspalnya kondisinya masih sangat baik ya keadaannya. Oke, di depan, nah di depan ini kita ada di perempatan nih, perempatan yang menghubungkan ya. Kalau lurus itu ke arah tol nantinya, ke kanan itu kalau teman-teman mau balik ke Kopo, kalau ke kiri ke Pemda Soreang. Nah ini kita coba jalurnya jalur lurus ya, biar teman-teman ini bisa melihat keadaannya. Nah ini jalannya namanya Jalan Simpang Tengah. Nah, Jalan Simpang Tengah nih teman-teman.
Jalan Simpang Tengah ini baru ya, baru sekitar operasionalnya kurang lebih 2-3 tahun lah ya, 2-3 tahunan ya. Cuma kalau untuk benar-benar realisasinya kurang lebih setahun ya, karena ini jalannya jalan baru ya, dan kondisinya kiri kanannya ini masih banyak lahan-lahan kosong nih teman-teman, masih banyak lahan-lahan kosong. Jadi bisa nih teman-teman jadi spot referensi apabila teman-teman ingin berinvestasi, juga bisa nih di Soreang ini. Nah, bahu-bahu jalannya pun ini sudah dirapihkan ya oleh pemerintah, udah dipasang trotoar jalan. Jadi kalau berolahraga, jalan kaki atau naik sepeda di sini sangat aman sekali. Nah, ini pun jalannya langsung bisa menghubungkan ke tol juga. Nanti apabila di ujung jalan ini belok kanan itu langsung tol, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, di sini tolnya tol apa? Nanti ini namanya tol Soroja Soreang. Ya, tol Soroja Soreang. Ya. Di kiri kanan ya, di kiri kanan ini ada banyak restoran ya, ada banyak restoran. Begitu, jadi apabila teman-teman yang dari luar kota nih kebingungan cari tempat makan, nah di Jalan Simpang Tengah ini ada beberapa resto ya yang bisa dijadikan tempat peristirahatan. Oke, ini untuk di tengah jalannya nih ya, yang untuk badan jalannya yang di tengahnya itu belum dipasang bahu jalan nih. Jadi hanya gundukan tanah aja sama rerumputan aja, sama dipisahkannya dengan lampu ya, lampu-lampu JPU ya. Oke. Nah, mendekati ke pertigaan tol ya, di sini udah banyak menggeliat aktivitas ruko ya. Nih yang bangun-bangun ruko ya, ini sudah banyak sekali. Karena apa? Karena kedepannya ini akan menjadi pusat bisnis utama di Soreang nih teman-teman. Nah ini nih ruko ada sebelah kiri. Nah nanti bisa jadi tempat makan, kantor, ruko, apapun itu, ini nantinya akan sangat bagus sekali nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya dana berlebih, boleh investasi segera di Soreang. Oke, nah ini kan ya, tadi kita lihat pelang di subnya. Jadi kalau ke kanan itu, nah ini kan kita belok kiri nih, karena nggak bisa langsung belok kanan. Ke kiri itu, ke kanan ya, maaf, ke kanan itu, nah itu kita langsung masuk ke tol Soroja Soreang. Nah, berhubung kita akan coba keliling dulu ke jalan protokol di Soreang, kita lewat sini. Dari exit tol ini ya, ini pun yang belok kiri ini sudah banyak warung-warung ya, warung-warung, hotel, restoran ya, yang memang dia bangun dan buka di sini. Kenapa? Karena ini juga sangat strategis nih teman-teman. Hanya saja dampak dari pandemi, jadi tuh banyak ruko-ruko yang masih tutup dan tidak berjalan seperti biasa. Ketika belum adanya COVID, ini tempat ini selalu ramai ya, selalu ramai. Apalagi kalau di bulan Ramadan ya, wah ini dijadiin sarana trek-trekan teman-teman oleh beberapa oknum-oknum pemuda-pemuda di Soreang. Oke. Nah kalau kita lihat ke depan itu ada bangunan ya, bangunan apa itu? Ya bangunan berkubah ya. Dia ada pilar-pilarnya warna golden ya, warna emas. Dan kalau teman-teman perhatikan di atasnya itu ada kujang nih. Wah ya. Jadi itu adalah Tugu Kujang teman-teman. Tugu Kujang, di sampingnya itu ada gedung Sabilulungan tuh. Nah itu ya, yang ada atapnya, ada 3 atap tuh. Itu gedung Sabilulungan. Jadi ada gedung Sabilulungan, ada Tugu Kujang ya. Tugu Kujang ini sudah dibuka untuk umum nih. Hanya saja masih ada hari-hari tertentu gitu ya, kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, kalau di depan itu yang ada 2 menara itu Masjid Raya Soreang, Masjid Raya Al-Fatu ya, kalau disebutnya tuh Al-Fatu, sekaligus menjadi pusat kantor pemerintahan Kabupaten Bandung ya, Soreang ya. Nah, juga ada skywalknya. Nanti akan dibuat liputan khusus mengenai pusat pemerintahan Kota Soreang.
Nah, ini kurang lebih bentukan jalannya seperti ini ya teman-teman. Jadi jalan protokol ini sangat lebar, sangat nyaman ya. Sangat nyaman sekali. Nah, ini nama jalannya Jalan Baru nih, Jalan Baru. Nah, di sini itu kalau malam tuh cantik nih teman-teman, karena sudah ada lampu-lampu kota nih. Ya, ada lampu-lampu kota di kiri kanannya gitu. Sayang sekali ya, ini kan karena COVID, jadi untuk aktivitasnya tidak begitu banyak. Padahal ini hari merah. Hari merah biasanya suka dipakai untuk berolahraga. Kalau ke kanan itu nantinya ke Cipatik ya, ke Cipatik, ke Stadion Jalak Harupat. Oke, nanti akan kita liput juga. Oke, nah kalau ini kita mau mengarah ke arah pasar Soreang nih, pasar pusat Soreang atau pusat bisnisnya lah, pusat perdagangan. Dia ada di dekat RSUD Soreang ya. Jalan ini pun jalan yang mengarah ke Ciwidey nantinya teman-teman. Oke, kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. By update coba perlihatkan ya ke teman-teman situasinya. Jadi kalau hari-hari seperti ini walaupun COVID ya, tetap lalu lintasnya masih agak padat merayap gitu ya, karena tadi kan diblokir ya yang di Masjid Raya Al-Fatu. Jadi banyak yang lewat sini nih teman-teman. Oke, nah kalau di sini jalan ini udah padat nih, kiri kanannya ini sudah padat penduduk. Mengingat tadi kan berdekatan sekali dengan kantor pemerintahan pusat di Soreang ya. Nah, ini ada hotel antik nih, tuh kelihatan kan, hotel antik, sepi banget ya. Kalau hari-hari biasa itu biasanya kalau sebelum COVID tuh selalu padat sama bus-bus antar kota atau mobil-mobil pribadi yang platnya luar Bandung semua teman-teman. Kalau sekarang ya begitulah kondisinya, sepi ya, sepi. Adapun ya mungkin 1-2. Oke, ini kita lanjut terus. Nah, kalau ini tuh tadi kalau ada yang belum tahu ya, ini nama jalannya jalan apa sih? Nah, ini tuh jalannya namanya Jalan Raya Soreang Cipatik nih teman-teman. Ya, Jalan Raya Soreang Cipatik. Nanti patokannya batasnya sampai pasar Soreang. Nanti akan kita ubek-ubek lagi ya di video-video kita selanjutnya. Nanti akan kita ubek-ubek lagi untuk keadaan kayak gimana sih Soreang itu gitu ya. Kalau ini kan baru kita kelilingin jalan-jalan protokolnya saja. Oke. Nah, untuk kiri kanannya ya secara di jalan gitu ini cukup bersih ya, tidak terlalu banyak sampah begitu. Udaranya masih sejuk dan masih terasa dingin ya kalau pagi hari gitu. Tidak seperti di kota nih teman-teman. Kalau di sini udaranya masih sejuk gitu. Suasananya juga masih banyak hijau-hijaunya nih teman-teman, nggak terlalu gersang. Nah, ini kiri kanannya ini banyak mendekati pasar itu ya, lokasi pasar. Ini mulai banyak pertokoan nih, pertokoan, ada masjid, ada rumah makan, banyak sih, banyak ya. Kiri kanannya itu sudah geliat ekonominya udah bagus sekali kalau di Jalan Soreang Cipatik ini. Nah, itu ya, itu sudah ada pelang di sub. Jadi kalau lurus itu nanti kita ke Ciwidey, kalau ke kiri itu nanti kita akan balik lagi ke arah pusat kota Soreang. Nah, ini banyak pertigaan teman-teman, jadi jalannya memang akan sangat padat ya, sebelah kiri sebelah kanan. Nah, ini jalan satu arah nih di Perbodan ya, kita nggak bisa ke kanan. Nah, sebelah kanan, nah ini nih bangunan sebelah kanan ini adalah RSUD Soreang nih, yang nantinya akan dipindahkan ke tadi ya, yang rumah sakit yang tadi sudah dibangun itu gitu ya, nanti akan dipindahkan ke sana rencananya. Nah, ini kita akan belok ya,
kita akan belok ke arah kiri, karena kalau lurus mentok belok kanan itu nantinya arahnya ke Ciwidey ini. Nah kalau ini kita balik lagi ke arah pusat Kota Soreang. Situasinya seperti ini teman-teman. Ini tuh belakang depannya jalan ini jalannya jalan pesantren ya, jalan pesantren. Depannya jalan ini tuh pasar teman-teman. Jadi by update lewat jalur ini aja ya. Kenapa? Karena biar tidak terlalu kena macet nih teman-teman gitu. Karena yang namanya pasar dia nggak kenal hari ya, selalu ramai aja begitu ya. Nah, kalau ini jalannya one way, satu arah ya. Nah tuh kalau ke arah kanan. Nah kalau ke arah kanan nanti kita bisa ke pasar. Kita akan review, kita akan lihat besok-besok ya. Nah, di sini sudah banyak pertokoan ya, toko plastik, toko sepeda, gitu. Ada bengkel bubut, ada bengkel mesin jahit, alat jahit ya. Semua di sini pusat bisnisnya di Kota Soreang ini lengkap banget nih teman-teman. Tuh khasnya di Soreang tuh ya, ada delman ya, ada delman di dekat area pasar begitu. Nah ini sebelah kiri kita. Nah ini karena one way ya, jadi untuk mengantisipasi kemacetan begitu ya, jadi dibuatkan jalurnya jalur one way teman-teman. Nah ini mohon maaf ya teman-teman apabila terdengar suara bertukang ya, karena kebetulan situasinya ini ketika by update ambil ini ada yang sedang membenarkan atau merenovasi rumah nih. Oke, ini keadaannya nih. Nah ini Soreang Permai ya, di situ ada nantinya kita kan nggak ke kiri ya, tapi nanti ada banyak ATM, ada Dunkin Donat dan lain-lain. Di sini pun ada masjid ya, sebelah kanan ini ada masjid. Cuma bukan masjid utama pusat ya, bukan Masjid Raya Soreang. Kalau Masjid Raya Soreang tadi teman-teman yang berada di Sabilulungan. Nah ini kita belok kiri ya, karena kalau ke kanan tadi ke arah pasar. Kita akan lihat seperti apa geliat aktivitas di daerah sini. Di sini juga banyak konter handphone ya, konter handphone ini memang banyak sekali nih. Di jalur ini tuh jalur handphone semua nih. Nah ini perhandphonean segala macam ada di sini. Ini juga ada toko Samudra. Nah itu ya sebelah kiri kita, Samudra Teserba. Belum buka teman-teman, padahal ini udah jam hampir setengah 10 mungkin ya, setengah 10, tapi karena hari merah mungkin bukanya agak siangan dan mengikuti prokes ya, protokol kesehatan ya, dimana waktu bukanya mungkin nggak boleh terlalu pagi begitu. Juga dikarenakan hari libur, hari merah, hari kesaktian Pancasila. Oke, di sebelah kanan nih ada Indomaret besar ya. Kalau masalah untuk toko-toko kecil seperti retail Alfa, Indomaret ya, itu banyak sekali ya di Soreang. Jadi buat kamu semua yang pengen rencana pindah ke Soreang nggak usah khawatir ya, di Soreang ini sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas umum dan banyak sekali geliat perekonomian yang bagus ya. Jadi bukan Soreang itu bukan daerah terasing lagi gitu, bukan daerah pembuangan gitu, karena dulu itu ada stigma Soreang itu jauh di ujung dunia gitu. Kalau sekarang sudah bisa dijangkau, bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat karena adanya tol, jadi membuat kemacetan itu bisa terurai gitu, bisa terpecahkan. Kok jadi promo ke tempat tinggal ini? Aduh bingung ini. Oke lanjut ya, ini masih di jalan dekat-dekat pusat pemerintahan Kota Soreang. Ya, banyak sekali masjid ya. Di sini sebelah kiri ada masjid juga. Nah, kalau di sebelah kanan nanti ada BPJS tuh, BPJS tuh. Kita nggak shoot barusan. Ada BPJS kesehatan ya. Jadi benar-benar
keluar rumah nih udah mau kemana itu deket. Kalau di Soreang itu mau ke BPJS deket, mau ke pusat pemerintahan ngurusin surat-surat gitu ya, keperluan surat-surat dekat gitu, rumah sakit dekat gitu, ke pusat pembelanjaan juga dekat. Nah ini kita sudah sampai di perempatan lagi nih. Kalau ke kiri itu nanti ke kantor ya, kantor pemerintahan Kota Soreang. Nah itu ya akan kita review lagi di lain waktu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman nih, kalau pagi-pagi sebelah kanan ini ya, di jalan ini sebelah kanan nanti ada yang namanya, nah itu merah-merah tuh ya, ada merah-merah. Nah sebelah kanan ini ada yang namanya Sangkali. Nah ya Sangkali itu saya bukannya promosi ya, by update bukannya promosi, tapi Sangkali memang juaranya toko kue basah ya. Jadi bisa teman-teman belanja di situ. Makanannya enak-enak. Kalau yang barusan itu PDAM nih. Dan Soreang juga terkenal dengan usaha konveksi tekstilnya ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang punya usaha bisnisnya di kain, di benang begitu ya, Soreang juga salah satu tempat yang pas buat istilahnya mengembangkan atau mendevelop barang-barang teman-teman yang bersifatnya konveksi. Oke teman-teman, nah kita lanjut ya. Kita lanjut, ini kembali lagi ke Jalan Raya Soreang Banjaran. Nah ini banyak sekali ya masjid di pinggir-pinggir jalan ini kita bisa banyak jumpai. Jadi untuk sarana ibadah itu teman-teman gak usah bingung ya. Kalau Jumatan, Tarawehan atau Idul Fitri begitu ya, ini banyak sekali masjid-masjid di pinggir jalan raya yang bisa dipergunakan ya untuk fasilitas ibadahnya. Oke. Barusan ada Pulbus tuh sebelah kanan, kita nggak review. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, geliat aktivitas di pagi hari pada tanggal 1 Juni 2021 di Soreang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus dukung channel ini. Terima kasih, see you next time and bye bye.